Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Banyak orang sehat tapi tidak mau, banyak orang sempat tapi tidak sehat, dan banyak orang mampu tapi juga tidak mau. Ini nikmat besar wajib kita syukuri. Muka-muka Allah SWT ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, sungguh saya sedang sangat prihatin mendapatkan tatapan, mendapatkan tabrakan, mendapatkan aduan, mendapatkan keluhan dari banyak sekali jamaah melalui WA, melalui SMS tentang perilaku salah seorang yang mengaku santri tapi menghujat kiai dan menentelengi kiai. Menurut saya itu sangat jauh dari tradisi pesantren. Pesantren itu pesantren itu salah satu ciri khas dan utamanya adalah soal akhlakul karimah. Maka penjenengan saya yakin tidak akan pernah mendengar ada demo di pesantren, itu tidak akan. Entahlah nanti kalau maju nih zaman, bukan maju nih ya, rusak zaman kemudian santri nek sing wani demo kiai ini ya embuh. Tapi sampai saat ini, sejak saya dulu, sejak sebelum saya, yang dijunjung paling utama pesantren itu akhlak kepada kiai, akhlak kepada yang sepuh, yang senior, yang tua. Malah disalah-salah nih, dihujat, dipentelengi. Ngeri saya melihat itu, ngeri sekali. Ini jelas bukan akhlak manusia. Jelas ilmunya ujung jari saya yang terkecil ini. Ya mohon maaf kalau dia bicara bahasa, saya ini pernah kuliah di Fakultas Adab Al-Azhar Kairo. Itu fakultas yang dijauhi orang Arab juga. Orang Arab itu nggak patek gelem, nggak patek wani mlebu Fakultas Adab, Fakultas Sastra Arab. Ya kok dia bicara sastra, ya kecil banget. Bicara tafsir, saya pernah khusus tafsir, spesialis tafsir ayat-ayat hukum di Majmu'ul Buhuts Al-Islamiyah Al-Azhar Syarif, di lembaga pengkajian Islam di Al-Azhar, khusus tentang tafsir. Lah kok dia memahami tafsir kayak gitu itu? Dan banyak lagi lah. Bagi saya oke lah, belo sopo silahkan, itu haknya dia. Tapi kalau atas nama agama harus belajar banyak dulu. Pemenang ada kiai, dan kiai ya seperti itu. Bayangkan dihujat, gak protes, gak motong kata-kata, ndak, ya meneng wis. Serah nih Gusti Allah. Ora anu dhewe. Nah, saya tidak akan doakan jelek, tapi sungguh mohon pendidikan Indonesia yang akhir-akhir ini diprihatinkan oleh perilaku murid-murid, perilaku siswa yang dari sudut akhlak sangat memprihatinkan. Sampai Pak Nuh ketika menjadi Menteri Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan karakter, karena memang sudah gawat, sudah hazard, moral hazard,
Sudah tanda bahaya soal akhlak ini. Lah kok kemarin dipertontonkan kayak gitu itu. Subhanallah. Dan beratnya lagi, yang diundang itu ndak ada, ya dugaan kuat saya ndak ada yang hafal Quran sehingga ndak tahu kalau ada banyak sekali ayat tentang kepemimpinan tuh. Bangga Al-Maidah ayat 51 Heran saya di MUI juga gitu, yang dirujuk ya ayat Al-Maidah 51 tok loh. Gimana sih? Saya membaca transkripnya dari MUI itu hanya ayat Al-Maidah 51. Itu belum jos itu. Yang jos itu misalnya An-Nisa ayat 144 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Hai orang yang ngaku beriman, jangan kau tunjuk, jangan kau pilih pemimpin kafir dengan mengalahkan yang mukmin. Apakah kau membuat jalan untuk Allah menghukum kalian? Apakah kau merintiskan jalan untuk Allah untuk memberi sanksi, menyiksa kalian? Itu maknanya. Ali Imran 28 juga gitu. La yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Itu gawat banget. Tidak boleh orang mukmin mengambil pemimpin, menunjuk pemimpin, memilih pemimpin loh ya, orang kafir. Siapa yang melakukan itu sama dengan mengambil jarak dengan Allah SWT. Allah akan melakukan apa yang Allah mau. Apa gak wedi tinggal nek karo Gusti Allah? Gak pati wedi kita Saya tidak mendukung siapapun, tidak anti siapapun. Semua yang ada di negeri ini oke lah, berhak mencalonkan yes, hukum demokrasi, hukum politik di Indonesia memang begitu. Tapi orang yang aku beriman, ngaku Islam, rujukannya Al-Quran. Kemudian cara memahami Al-Quran ya ngaji kepada para ulama. Sing paling bisa memahami Al-Quran para ulama. Ya Gusti Allah mesti Gusti Allah paham. Tapi sapa sing iso nggayuh Gusti Allah langsung, siapa selain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lah kok jadi gak ono sing iso paham. Lah nek gak ono sing iso paham, lah ngene iki paham kondi. Berarti para pakar, para profesor guru tafsir itu percuma. Profesor Romrawi yang pakar guru besar tafsir itu nek ngono gak iso memahami Quran. Kan kacau itu. Sekali lagi saya sangat yang prihatin adalah ayo kita sama-sama anak-anak cucu kita didik akhlak dan akhlak. Hadis Nabi sahih, banyak hadisnya, tapi yang saya ingat adalah pintu surga itu dibuka untuk orang yang bertakwa dan berakhlak baik. Su'ila an aktsari ma yudkhilin nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nabi SAW ketika ditanya apa yang menyebabkan orang-orang ini banyak masuk surga, faktor apa? Taqwallah artinya hubungan baik dengan Allah, wa husnul khuluq hubungan baik dengan manusia. Survei membuktikan di Nganjuk ada 13 jenazah, 14, kemudian di banyak tempat orang-orang yang dibongkar kuburannya masih utuh, semuanya indikatornya karena akhlaknya baik. Sampai di desa Suruh, di daerah Brantas, tapi Brantas itu sampai orang-orang gumun lho iki lho, enek wong dibongkar kuburan banyak itu, kemudian yang 13 kok utuh, bahkan Mbah Mudin tuh sampai rambutnya malah ireng koyok masih baru gitu. Padahal sudah 27 tahun meninggal dunia. Diteliti, dibahas para ulama, iki enek apal Quran gak ono. Kiai duduk wong biasa, malah Mudin kan ya. Tapi orang-orang sepakat bahwa mereka 13 ini sama dalam bidang akhlak. Akhirnya diputuskan bahwa akhlak termasuk salah satu sebab bumi dan kewan binatang-binatang melata dalam bumi tidak berani makan jasadnya orang yang akhlaknya baik. Tolong ini diperhatikan dan moga-moga yang seperti itu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Yang kedua, saya juga prihatin ketika ada yang membahas masalah siapa ini yang di Probolinggo itu,
Kanjeng Dimas. Saya ingin penjenengan harus tahu. Itu waktu itu mohon maaf. Ya dalam pengamatan saya yang ahli agama banyak, tapi wilayah spiritual tidak ada. Kalau yang pakai baju hitam itu, ya itu kebatinan, itu kelenek itu. Kemudian yang satu lagi itu juga bukan. Kalau yang ahli, ya bukan ahli sih, ya pokoknya yang ngerti ghaibiyat berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak ada di situ. Waktu bahas Kanjeng Dimas, jadi kebok kabeh. Ya mohon maaf ya, sing ahli agama kebok juga membahas barang gaib itu ndak ngono kuwi, tapi alhamdulillah setidaknya tidak salah total ndak, tapi menyelami dunia gaib ndak seperti itu. Saya beritahu panjenengan bahwa makhluk gaib atau makhluk yang diciptakan Allah SWT yang berakal itu, makhluk gaib itu hanya malaikat dan jin. Ndak boleh jin dan setan itu ndak boleh. Setan ya manusia, ya jin ya manusia. Kalau setan itu syayatinul insi wal jinni. Menurut Allah SWT di surah Al-An'am itu setan itu terdiri dari setan manusia dan setan jin. Jadi yang gaib itu jin dan malaikat. Jin dan malaikat. Jin jahat itu namanya setan, top jahatnya jin namanya iblis. Jadi iblis itu juga jin. Setan itu yang gaib jin. Nah, manusia itu juga ada setannya, yang jahat-jahat itu setan sebenarnya, tapi gak enak sing gelem ngaku setan, atau nek diarani setan mesti ngamuk. Lah topnya setannya manusia ya Fir'aun, yang berulang kali disebut Allah SWT dalam Al-Quran, ya Fir'aun. Ya sudah. Nah, kaitannya dengan Kanjeng Dimas itu saya ingin ingatkan pada seluruh umat Islam, apapun produk Kanjeng Dimas haram. Diistilahkan penggandaan katanya tidak boleh oleh profesor itu. Bukan penggandaan, pengadaan. Penggandaan haram, pengadaan juga haram. Jadi dapat rizki dari itu haram. Mengapa? Saya ulang lagi, mengapa? Karena kalau mengadakan asli, andai saja bisa, pasti melalui jin yang bisa diperbudak, yaitu jin yang menjadi setan. Bisa mencuri di ATM, mencuri di berangkas bisa setan. Tapi mencuri, dan mencuri kan ya tetap haram toh. Maksud mencuri halal? Mencuri, andai saja. Tapi berdasarkan penerawangan saya, dia tidak punya kemampuan untuk menundukkan setan sampai seperti itu. Artinya tidak ada setan yang punya kemampuan tinggi bisa ditundukkan oleh orang ini. Paling setan mahabbah itu ya pirang-pirang, gampang sekali itu. Setan mahabbah untuk apa? Ya untuk orang tertarik, orang terpesona itu mudah sekali. Tapi kalau setan kon nyolong duit yang berangkas, kon nyolong di ATM, gak gampang itu. Kalau dia mengadakan dengan ilmu yang hebat, kemudian ada uang bukan curian, ini juga haram karena ini melawan hukum negara. Malsu duit haram. Oke, ini bukan palsu tapi asli, tapi kan bukan yang adakan pemerintah, haram. Lalu katanya begini, oh ini enggak, ini uang yang hanyut, yang hilang dari bencana-bencana alam itu. Iku ngarang neh itu, gak apa-apa wis. Ngarang, memang iya katanya gitu. Uang yang hanyut di Aceh ada tsunami itu uangnya banyak yang hilang. Nek uang Aceh tsunami hilang tuh yang berhak ganti ya pemerintah, BI, Peruri, atau pokoknya pemerintah lah yang punya wewenang itu. Diperkirakan habis uang berapa, uang yang hanyut di sana berapa, lalu diadakan uang, berhak pemerintah. Kalau bukan pemerintah tidak berhak. Oh katanya emas batang tuh lah hanyut hilang. Kalaupun hanyut hilang, yang berhak mengganti ya pemerintah. Bisa hitung-hitungan, pemerintah punya hitungan, kemudian nanti diganti dengan apa, bagaimana supaya tidak terjadi inflasi. Dan nek ngono kuwi akeh, terus enek Kanjeng Diriman barang yang Banyuwangi, kemudian enek Kanjeng sapa gandakan kabeh. Ngomong kosong banget, pret. Gak ono itu. Kalaupun ada kemampuan menggandakan ya haram, kemampuan mengadakan ya haram. Karena hak mengadakan, hak menggandakan itu adalah, kalau menggandakan memang tidak mungkin, mesti nomor serinya berbeda. Itu bukan menggandakan tapi mengadakan, itu pemerintah.
Dan ilmu itu omong kosong banget. Saya ini ya mohon maaf ya, menyelami dunia spiritual 30 tahun lebih saya. Kawit cilik, kawit JSMP piye to kae. Masih di pondok itu. Sudah. Wis eruh jerone bangsa ngono kuwi eruh nek sing baju ireng yang ILC itu sekian. Ya mohon maaf. Dia memang ketoke pakaiannya koyo hebat kemudian tapi itu ada kepercayaan. Saya ya mohon maaf ya, tak pandang amblas dia. Kalau pandangan saya pandangan hub, pandangan cinta, pandangan pokoknya mengharapkan ya apa gitu. Jadi tidak emosi, kalau emosi ya sama-sama gagalnya. Tapi saya ilmu kita ini yang saya ajarkan di Al-Qadar itu ilmu berdasar syariat, ajaran Nabi SAW, ilmu yang mengharapkan kasih sayang Allah SWT melalui malaikatnya, sama sekali tidak menggunakan media jin aja enggak, apalagi setan. Jin banyak yang jadi murid saya di Al-Qadar, belajar banyak, tapi saya juga tidak mau kerjasama dengan jin, tidak mau sama sekali. Oke, kalau jadi murid saya silakan, tapi kalau saya untuk dia menjadi khodam saya, oh no banget. Jake khodamku kok sing menu saya nek gelem. Ini penting saya jelaskan supaya kita tuh dalam menanggapi apa-apa itu tidak, ya mohon maaf, enek unsur ngawure kan lho. Dunia gaib enggak bisa begitu. Kalau secara fikih ya jelas haramnya seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana secara perspektif spiritual? Enggak bisa itu. Jadi ini penting untuk saya tegaskan, saya jelaskan. Moga-moga nanti profesor itu bisa sadar ya, memang susah, dia memang kena. Itu sudah saya sampaikan di Al-Qadar, harusnya dia diantar ke Al-Qadar biar diruqyah di Al-Qadar. Begitu dulu langsung sadar, langsung menolak semua itu, dia kena. Jadi ya saya enggak main itu saya, walaupun profesor nek kena kesusupan ya seperti itu, gak nalar kabeh wis. Tapi sekali lagi saya tidak ingin mencela, tidak ingin mencaci, tidak ingin ngerasani. Saya hanya ingin siapa tahu apa yang saya sampaikan nanti bisa nyampe ke beliau, kemudian bisa, kan beliau akan dipanggil ke Jawa Timur, nanti bisa mampir ke Al-Qadar, bagus. Gratis. Gratis. Tapi nek gelem bangunin pondok atau bangunin masjid Al-Qadar, bagus. Tapi resminya gratis. Siapapun yang rupiah ke Al-Qadar gratis. Tapi nek mulai matur suwun tok ya kebangetan ngono tok. Lalu yang dokter ini ditarif, nanti balik lagi sampai berjuta-juta. Sungguh kemarin ada yang habis 300 juta di rumah sakit. Alhamdulillah di Al-Qadar ya sekarang belum sembuh total, tapi sudah jauh lebih bagus. Saya tidak apa-apa, bukan saya loh, bukan saya. Saya sejak ngajar kuliah solusi spiritual saya tidak praktek itu lagi. Saya tidak mau menerima pasien siapapun kecuali mau membayar di atas 100 juta. Tapi anak yang bayar 100 juta kayaknya serahkan istri saya, dan alhamdulillah juga goal dan tidak minta 100 juta juga, tidak minta apa-apa juga. Itu kesanggupan seseorang, terserah ditepati monggo, tidak ditepati urusan sendiri, tapi kami tidak nagih, ikhlas. Enak kan? Lah apa golek sing biayaan? Duit 300 juta dikekne Kanjeng Dirman. Kemudian katanya akan jadi 3,5 miliar. 3,5 miliar andai kata bener haram. Sekali lagi, andai kata pun benar bisa menjadi 3,5 miliar, 3,5 miliar itu uang haram. Lalu apa sih golek barang haram-haram gitu? Hidup sekali, hidup tidak lama ini, kita sholat ingin dekat pada Allah SWT, naik uang haram, ya susah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang tidak kalah penting untuk saya sampaikan di kesempatan ini adalah bahwa sejujurnya negeri ini harus diruat secara islami, diruat. Sudah terlalu payah, kagian maksiat. Diruat ya harus taubatan nasional ya taubatan nasional, tapi secara
nasional nanti ada khataman Quran sekian kali. Ya pokoknya ada. Harus kita sebar para hufat kemana-mana untuk bagaimana kasarnya magri negara ini. Dulu ini, negeri ini terutama Jawa, dulu kan Syekh Subakir. Di Ngruwat juga kita bisa menghuni di sini ini rebutan dengan kelompok setan dulu. Wah, gak percaya? Ya terserah, gak percaya, gak apa-apa sih. Tapi dulu ini gung lewang-lewang belegedekan alas dinggoni jin. Kemudian Syekh Subakir yang bisa, ya para wali songo juga begitu, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi seperti ini. Nah sekarang ini kakean setan kok jin dan manusia. Sejujurnya jarang pemimpin negeri ini yang gak kena setan, itu jarang. Harus diruat. Saya salut Pak Jokowi sudah mengundang para hufat tiap khataman di istana. Yes, salah satu. Harusnya diinstruksikan pada seluruh pejabat negara ini, di semua kantor negara harus ada khataman Quran. Ruatannya dengan khataman Quran. Taubatan nasional dengan banyak istighfar, nanti bisa dianu. Tapi terus terang sejujurnya negara kita dalam keadaan bahaya. Bahaya itu bukan bahaya menungso loh. Kalau Allah SWT murka, itu yang saya khawatirkan itu. Siapa yang merasa aman dari murka Allah SWT? Kemeliti banget. Ya terus terang, mohon maaf, saya moga-moga tidak ada yang sakit hati, tapi yang jelas ada bencana yang sebenarnya mau saya kampanyekan untuk menghimpun dana, tapi ternyata bencana ini karena murka Allah SWT. Ya wis, yang ngesakni tapi ben diurus negara wis. Aku gak sido, sebab ini benggengek kabeh iki. Pelacur semua. Lanang lan idoke pelacur semua. Ya enggak semua sih, banyak pelacurnya. Wis barang zina dianggap segojangan, esok awan sore zina itu wis biasa di daerah itu. Wah nek ngene caranya aku yang mikir-mikir, lebih baik mengumpulkan dana untuk Al-Qadar atau untuk Pondok An-Najah atau pondok manapun. Gak usah iki ben diurus pemerintah, itu tugas pemerintah. Tetap simpati, tetap kasihan, tapi saya juga enggak ngomong apa-apa kok tentang itu. Sekarang setelah rodok suwi saya ngomong, tapi memang saya kan enggak nyebut daerah mana. Jadi enggak ada risiko hukum kan. Walaupun penjenengan ngerti, terserah pengertian penjenengan sendiri, tapi yang jelas bencana itu sungguh dahsyat. Dan di Quran sangat banyak. Nanti penjenengan baca satunya di Al-Qasas 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Saya tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya zalim. Itu firman Allah SWT. Dan itu nyata itu nyata. Daerah daerah merah, daerah maksiat. Dan itu nyata itu nyata. Daerah daerah merah, daerah maksiat. Nah ini sekarang ini sudah banyak. Seperti itu sudah banyak. Engko nek sing murka, sing duka, yang murka, yang ghadab Allah SWT sudah tidak ada, kekuatan apapun tidak ada. Penjenengan diudani, ya dikai udan maksud saya. Diudani 2 minggu utuh terus-menerus wis klebek-klebek ke sana. Sekarang lihat aja daerah-daerah yang sudah. Kita tetap harus simpati dan tidak usah nyukur nih, tapi ini adalah warning. Negeri ini penduduk mayoritas muslim, tapi yang betul-betul peduli pada agama Islam, yang peduli pada syariat Islam, yang peduli pada umat Islam tidak banyak lagi, berkurang. Bahkan jumlah kuantitas umat Islam sekarang berkurang. Kemarin saya baca 69%. Bayangkan, era Pak Harto 87%. Era Pak Harto. Oke, penjenengan boleh tidak senang Pak Harto, tapi Pak Harto sungguh sangat melindungi umat Islam. Mohon maaf, saya bukan Hartois, tapi saya orang yang menyaksikan, yang ikut menjalani hidup ini bersama ketika pemerintahan Pak Harto. Sungguh yang menyelamatkan, dijadikan oleh Allah SWT penyelamat umat Islam adalah Pak Harto.
ketika menolak PKI, menghancurkan PKI, kemudian ketika grup yang atau mendominasi bisnis itu juga saya tidak setuju dengan diktatorisme, tidak setuju, tapi mengamankan, menyelamatkan umat ini harus, ini umat yang berjuang kemerdekaan, darah dan nyawa terbanyak untuk Indonesia merdeka dari umat Islam. Peristiwa 10 November tentaranya para santri, ada resolusi jihad dari Yai Hasyim Asy'ari, kemudian tanggal 22 Oktober kemudian diperingati hari santri itu karena tanggal itu Yai Hasyim Asy'ari mewajibkan seluruh umat Islam, seluruh santri yang ada di lingkungan radius 90 km dari Surabaya wajib datang ke Surabaya. Maka korbannya paling banyak santri dan ribuan, karena memang bondo nekat, bambu runcing, bayangkan musuh pesawat terbang dan musuh bom. Tapi alhamdulillah Allah SWT memberi kemenangan. Dan itu hanya satu episode di antara sekian banyak episode perjuangan mati-matian kemerdekaan umat Islam. Tapi sekarang bagaimana? Koyok ngene terus. Dikira nanti kalau Dajjal datang atau Ya'juj Ma'juj datang ke sini, kita lalu tidak dijajah, tidak diperes, ya diperes. Sekarang aja sudah meres kok. Penjelasan kalau terus ngikuti tulisan saya mesti akan lebih agak paham lah di YouTube atau di media-media sosial. Sekali lagi, Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Saya berharap penjenengan semuanya, ayo kita berdoa terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pendekatan masing-masing sebelum saya nanti bisa membujuk para pemimpin ini supaya mengadakan taubatan nasional dengan cara khataman Quran dan amalia-amalia ibadah yang lain supaya negeri ini dijauhkan dari musibah. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Wahid Al-Ghazali, Ustaz. Ya, saya merasa juga prihatin, Ustaz, setelah menyaksikan acara kemarin di televisi itu. Ternyata masih ada beberapa orang yang kita nilai faham atau mengerti agama, tapi justru mereka kok terkesan menentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apakah mereka ini lebih layak diberikan gelar sebagai orang munafik? Dan bagaimana cara menyadarkan mereka? Sebab mereka itu bisa berpengaruh luas terhadap umat Islam yang lain. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi orang itu mengaku beragama Islam, saya tidak tega menyebut, menggelari munafik, kafir, musyrik dan sebagainya. Mereka Muslim. Soal perilakunya memang menjengkelkan, iya. Tapi kalau dipandang ahli agama, bukan, Mas. Menurut saya mereka tuh iki lho, drijiku sing cilik dhewe jentikan lha iku pucuke. Sungguh gak ada apa-apa nih sebenarnya. Yang alim ya para masyayikh itu alim. Sayang memang, mohon maaf, kayaknya tidak hafal Quran sehingga tidak mau nyebut ayat yang lain-lain, sehingga untuk menguatkan Al-Maidah yang sebenarnya bukan spesifik untuk itu, yang ada ancamannya yang keras itu justru An-Nisa ayat 144 dan Al-Mujadalah juga 14-15, kemudian Ali Imran ayat 28 itu maksudnya. Tapi yang sampean maksud tadi tidak ada yang ahli agama mana ya iso muni Arab nih ya iso dalil nih itu gak gumun. Ya wong Abu Lahab lho ya pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab Abu Lahab. Orang kafir Mekah itu sing duga-duga pinter bahasa Arab. Nek pinter bahasa Arab asal belajar ya iso, pinter Quran asal maca belajar ya iso. Tapi iman ini loh, kalau dipertaruhkan dengan uang, dengan kekuasaan, dengan dunia, iso logur, Mas. Hilang, gelap. Hubbud dunya itu sudah berat sekali. Jadi ya soal mereka mengaku tidak terima uang spesial pun ya sudahlah, kita percaya saja. Tapi yang jelas apa yang dicari kalau kita tidak mengutamakan saudara sama muslim? Apa yang dicari? Takut kalah? Oke, lebih baik kalah terhormat dulu. Jangan lalu malah kita dukung-dukung.
Tapi ini bukan untuk itu saja loh. Untuk nanti bersama-sama ini saya nanti akan membuat statement untuk saya sebar ke seluruh dunia, seluruh imam, seluruh Indonesia, imam nanti harus khutbah dengan bahan ini. Pilkada ini kan serentak loh, bukan Jakarta saja kan. Ini harus kita hadapi betul, serius betul. Jadi mereka harus muka-muka didatangi oleh para gurunya atau diperingatkan oleh gurunya. Biasanya saya ngiling-ngiling gurunya itu enek digugune selagi cik punya hati nurani. Tapi kalau sudah gelap, hatinya juga gelap, ya memang susah. Memang sejak zaman Nabi ada seperti itu, ada orang-orang yang seperti itu. Ya sudahlah, kita doakan moga-moga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini yang Bu Yati ya? Iya. Iya, monggo silakan Bu. Seperti yang Profesor jelaskan tadi mengenai taat pribadi. Oh ya. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu seperti pemerintah daerah atau warga sekitar itu tidak tahu kegiatan dari taat pribadi, sehingga sekarang di blow up itu yang menjadi korban itu sudah banyak, dan juga korban material dan moral. Apakah itu termasuk juga kita waktu itu disirep juga sama dia? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebaiknya ditanyakan ke Probolinggo sana ya Pak. Tapi oke lah, jawaban saya normatif saja bahwa tahu, saya yakin banyak yang tahu, tapi ada sungkannya kalau dianggap kiai, dianggap pesantren. Kan belum terbongkar. Sudah saya terangkan di sini, begitu saya melihat waktu itu langsung di sini dan Al-Qur'an saya sampaikan itu bohong. Sudah, tapi kan saya tidak punya otoritas. Bohongnya bohong ilmu, tapi saya tidak juga sampai merugikan banyak orang. Bohong artinya apa nggak duit disebar itu bohong banget. Tapi kalau saya tidak tahu kalau ada yang dirugikan sekian banyak orang itu saya tidak tahu. Nah, pemerintah akhirnya juga kita ketahui bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh yang menjadi pengikutnya, sehingga menjadi sekaligus menjadi backingnya, melindungi, sehingga akhirnya steril. Jasanya Pak Arman Asmara itu ya namanya Pak Kapolres baru Pak Probolinggo yang berani mendobrak keadaan itu, sehingga akhirnya bisa digerakkan kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan mereka, karena dia sudah ada jaringan-jaringan, sudah kuat sekali. Seperti itu memang sudah sistematis, dan saya percaya atau saya meyakini bukan pemain tunggal dan bukan pemain utama. Taat pribadi bukan pemain utama, bukan. Ada backingnya, itu ada, tokohnya itu ada. Kalau ilmu yang untuk itu ya taat pribadi yang menjadi figur utamanya memang dia, tapi pemain belakang layarnya lebih kuat. Sama dengan politik lah. Oke, Pak Jokowi presiden, tapi siapa yang berkuasa? Sesungguhnya bukan Presiden Ansih. Oke, presiden memang punya kekuasaan, punya ini, tapi siapa yang berkuasa sesungguhnya adalah orang-orang yang pembisik, dan pembisik tidak pernah muncul. Begitu Bu. Tapi sekarang sudah terbongkar, alhamdulillah, dan saya sangat berharap moga-moga umat tersadarkan bahwa perilaku demikian adalah perilaku yang membahayakan akidah. Itu yang terpenting, membahayakan akidah, sehingga akidah jangan sampai dipertaruhkan dengan hanya dunia yang saat ini. Monggo silakan, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bros. Iya Pak Yahya, silakan. Iya, agak serius sedikit. Oh iya. Mohon maaf Bro. Jadi kalau kita cermati sejak peristiwa Gavatar, kemudian kan Brojo Mukti, Braja Musti, kemudian terakhir kan Dimas Kanjeng. Belum terakhir Pak. Belum, ya masih ada lagi lah barangkali. Ya, Kanjeng Dirman itu, di Banyuwangi. Mohon maaf, ada 4 masalah menurut saya yang perlu diluruskan kembali. Nah ini mumpung waktunya ada. Yang pertama tentang iman. Iya. Yang kedua tentang harta kekayaan ini. Yang ketiga tentang kemiskinan, dan keempat tentang kerakusan. Mohon maaf, terima kasih Bro. Iya. Baik. Ya. Bahkan bisa tidak nyampat ya, berderet sekali kalau kita mau hitung apa kelemahan bangsa ini, berderet sekali. Tapi terutama memang akhlak.
Dan akhlak itu basisnya mesti iman, jelas itu. Orang bisa berakhlak baik karena punya iman, jelas. Dan di sini rapuh. Bangsa kita ini sedang rapuh. Karena memang umat Islam itu sejak merdeka sampai sekarang ya begini-begini terus, sehingga makin lama ya ada yang tidak tahan dengan ujian hidup ini, tidak tahan. Tapi mestinya dengan banyaknya fasilitas internet, kemudian fasilitas media ini harusnya justru memperkuat, tapi malah sebaliknya. Sekarang ini media sosial justru diarahkan, dijuluskan untuk hal-hal yang buruk yang merusak umat Islam. Dan yang punya media itu siapa, penyanyi juga tahu kan. Siapa yang menguasai media itu siapa? Tahu kan? Bukan umat Islam. Ini masalahnya. Itu perusak juga. Jadi memang sekarang ada proxy war, perang asimetris, itu perang yang tanpa senjata tapi dengan cara-cara begini, perang budaya ini memang sangat gawat. Tetapi saya yakin Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan berkahnya jika umat ini mau bertobat. Dan Allah SWT berulang kali di dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Antara lain yang sering saya sebutkan adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Andai kata kaum itu, penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka pasti saya buka berkah bumi langit. Sayang mereka mendustakan. Ya, tidak mendustakan dengan mulut saja, mendustakan dengan perilaku juga. Oleh karena itu ya kita harus berusaha. Dan saya terus terang dengan sekarang menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Indonesia itu agak mudah, berdakwah itu agak mudah. Sekali pencet seluruh Indonesia sudah kena, walaupun belum totalnya tapi sudah banyak. Begitu sekali pencet langsung tersebar, sekali pencet langsung tersebar. Ini agak memudahkan, tetapi tentu harus diikuti dengan tindakan-tindakan secara kompak para mubalik, para kiai, para ustadz, para imam untuk bagaimana membina jamaahnya. Betul Pak, jadi 4 ini bahkan bisa ditambah lagi yang lain-lain. Makanya nanti akan saya buatkan khutbah rutin untuk seluruh khotib seluruh Indonesia yang ada di bawah IPIM itu. Misalnya tiap menjelang Jumat saya sudah 2 Jumat ini saya kirim tag, tolong nanti khutbahnya ini, tolong khutbahnya. Jadi seluruh Indonesia yang mau ikut, yang tidak ikut juga tidak apa-apa. Jadi saya tidak memaksa, tapi saya akan menyebarkan itu supaya misi taubatan nasuha dan yang nasionality bisa terwujud. Oke? Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanyakan hanya satu aja Ustaz, yang terkait dengan pernyataan Nusron Wahid itu yang hari Selasa itu, yang mengatakan bahwa yang berhak menafsirkan Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ulama tidak diperkenankan untuk menafsirkan Al-Quran itu. Ini bagaimana Ustaz pernyataan demikian? Ya, itu pernyataan. Sayang penjenengan nyebut nama sehingga saya tidak enak untuk komentari. Yang jelas pernyataan sangat-sangat bodoh lah. Rasulullah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Allah SWT menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut pada Allah adalah para ulama. Dan banyak lagi nyatanya dalam sejarah yang memahami Al-Quran, yang mengarang kitab tafsir, ribuan kitab tafsir itu adalah para ulama. Masa itu lalu jintai hanya oleh anak kemarin sore yang jelas dijiku kelingkingnya cek turah deh, hanya pucuk bener. Jadi pernyataan itu hoax, atau dalam bahasa kasarnya ya wis gak usah tak onek ini lah wis. Jadi saya terus terang ya prihatin banget. Apalagi kemudian akhirnya menggunakan nama yang dikesankan seperti keluarga pondok besar gitu. Ya saya mohon maaf, semua pernyataannya itu nyaris false, salah seluruhnya. Kalaupun ada benernya ya enek benernya, tapi bukan benar. Dan alhamdulillah sudah ada yang membahas, sudah ditunjukkan kesalahannya ini ya. Seperti yang tak pikir, waduh itu salah, sastra salah, tafsir salah, filsafat salah, ya wis. Tapi dipercaya oleh orang yang tidak ngerti agama Islam. Dan tidak ngerti ya mesti percaya toh. Tidak ngerti. Baik Prof, ini tidak kalah menariknya. Jadi sekarang kan banyak sekali. Sebentar, namanya siapa? Nama saya Atim Wibisono dari Pondok Chandra. Oh, monggo, ya. Jadi begini,
zaman sekarang ini banyak sekali ustadz-ustadz copas, bahkan jutaan gitu loh, dan saya amatin mereka sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, bahkan morak-marik. Nah, ini pertanyaan saya sederhana saja, apakah mereka itu bisa duwe sawah iso banyoni, duwe isyarah iso ngelakoni? Terima kasih. Iya, itu bagusnya juga ditanyakan pada yang bersangkutan ya. Tapi penglihatan saya atau dugaan saya memang umumnya mereka memang karena hubud dunia, karena silau dunia, karena mencari dunia, bukan mencari, bukan ila kalimatillah, bukan li'izil Islam al muslim, bukan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin, bukan, tapi demi pribadi, dan pribadi itu pun dunia. Umumnya begitu. Ustadz-ustadz selebriti itu, saya mohon maaf, sekarang yang lakukan malah ustadz selebriti ya, yang laris itu malah ustadz selebriti yang ilmunya cekak banget, kemudian ceramah ya mohon maaf ya, popularitas yang membuat mereka lalu ceramah menjadi tuntunan dan tontonan sekaligus. Jadi memang ini keprihatinan dan tanda-tanda akhir zaman apa boleh buat, tapi saya tidak patah arang, saya tidak putus asa. Di akhir zaman saya mendapatkan, atau di akhir usia juga mendapatkan amanah untuk bisa berdakwah lebih luas, yaitu melalui Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia ini yang akan saya manfaatkan semaksimalnya, dan sampai kapan umat Islam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih perhatian pengingat semuanya. Mohon maaf segala kesalahan. Kita doakan moga-moga pemimpin-pemimpin kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan kekuasaan itu, amanat kekuasaan itu, moga-moga mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memuliakan umat Islam dan kaum muslimin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.